Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NIM akhir 121 dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pasal 18 UUD 1945. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pada saat pembuatan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 hanya terdiri dari satu ayat yang menyatakan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang serta mempertimbangkan dasar permusyawaratan dan hak asal usul daerah istimewa. Terus pada era UUDS 1950, penerapan Undang-Undang Dasar 1945 terhenti sementara. Di saat itu, sistem pemerintahan daerah mengikuti konstitusi yang berlaku pada masa tersebut. Disusul kembalinya UUD 1945 setelah Dekret Presiden Soekarno, UUD 1945 kembali diberlakukan, namun pasal 18 masih dalam bentuk awalnya. Selama Orde Baru ditetapkan berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang cenderung mengedepankan kekuasaannya. Terus disusul dengan pasca reformasi 1999 hingga 2002. UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen dan pasal 18 mengalami perubahan signifikan. Pasal 18 yang semula hanya satu ayat menjadi 3 pasal, yaitu pasal 18A, pasal 18B, dan juga pasal 18 dengan beberapa ayat di dalamnya. Selain itu, telah ada 3 kali perubahan undang-undang pelaksanaan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapat terkait paradigma pemerintah daerah dalam pasal 18. Paradigma sebelumnya, amandemen, cenderung sentralistik, di mana kekuasaan lebih banyak berada di tangan pemerintah pusat. Hanya memiliki wewenang dan terbatas di dalam lebih berperan sebagai pelaksanaan kebijakan, dan pusat yang terkadang tidak dapat mengkondisikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Paradigma pasca amandemen mengedepankan otonomi seluas-luasnya bagi daerah dengan tetap menjaga kesatuan negara. Paradigma ini memberikan keluasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri sesuai dengan kondisi lokalnya, seperti dalam pengelolaan sumber daya alam, membangun ekonomi lokal, dan menyelenggarakan pelayanan publik. Selain itu, juga mengikuti dan menghormati keberadaan daerah istimewa, khusus masyarakat hukum, adat, beserta hak-hak tradisionalnya, yang menunjukkan terhadap keragaman dan nilai-nilai lokal di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan seperti koordinasi antara pusat dan daerah, perbagian sumber daya keuangan yang sebelum merata, serta kapasitas daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menjalankan otonomi dengan optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait sejarah pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kurang lebihnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Ardiansyah. Sekian, terima kasih.